Mengingatkan kita tiba-tiba pada pernyataan Pak Mahfud sekitar 2-3 tahun yang lalu ketika masih menjadi Menko Polhukam, Pak Mahfud mengatakan di Indonesia ini kemanapun arah pandangan Anda akan menemukan korupsi. Di laut ada korupsi, di darat ada korupsi, di udara ada korupsi. Waktu itu mungkin orang akan terhenyak dan mengatakan apa iya Pak Mahfud? Siang ternyata korupsi, sekarang, malam korupsi. Ya, ternyata sekarang itu terbukti Pak dengan banyak sekali kasus korupsi yang muncul. Ya. Seburuk itukah memang kondisi negara kita Pak Mahfud? Korupsinya seburuk itu, lalu hukumnya seburuk itu, mental atau integritas pejabat pengelola BUMN yang terkesan rame-rame merampok negara. Apa pandangan Pak Mahfud? Ya memang sangat buruk kehidupan penegakan hukum kita. Pemberantasan korupsi menurut saya lebih banyak menyasar orang-orang yang apes saja ya. Apes itu artinya penegakan hukum korupsi itu tidak sungguh-sungguh mempunyai peta jalan yang jelas, tetapi lebih banyak yang tertangkap duluan itu yang apes, yang lain lari serabutan, lalu saling tolong menolong, saling melindungi dan saling menghambat. Ini persoalan nasib baik dan apes saja berarti. Iya. Sudah seburuk itu memang situasi penegakan hukum di negara kita sampai hari ini dan selalu bermunculan. Oleh sebab itu ketika kita dulu mau pemilu kan semua mengkampanyekan ini, ya, semua mengkampanyekan ini, tapi sampai sekarang entah di DPR, entah di pemerintah, saya kira memang masih jauh dari harapan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu. Jadi mungkin kata kuncinya apes gitu loh. Itu yang ketangkap sekarang hanya apes saja. Satu, karena sudah kehilangan backing. Iya toh. Yang kedua, tidak punya lagi uang. Sehingga sesudah dikeluarkan semua itu tuh akhirnya ditangkap juga gitu. Dan mungkin kita belum tahu kemana sebenarnya kebijakan yang tegas ini akan menampakkan dirinya nanti secara efektif. Kalau sekarang seperti kita semua tahu ya, aturannya sih selalu bagus, instruksinya selalu bagus, arahannya kepada bawahan selalu bagus, tapi tidak pernah mengubah mental pejabat dan nampaknya tidak ada yang berani ya melakukan tindakan-tindakan tegas kalau sudah menyangkut orang tertentu. Itu aja yang sekarang kita lihat. Jadi dia akan berhenti pada tingkatan orang tertentu yang sudah sampai. Nah, kalau dari sisi Bapak menyebutkan bahwa akan berhenti pada tingkat tertentu. Artinya apa? Pengusutan kasus-kasus itu sejauh ini Pak Mahfud melihat tidak cukup maksimal. Jadi dibuka tapi kemudian tidak sampai pada tertentu atau bagaimana? Iya, jadi kasus ini seperti semula sungguh-sungguh ya dibuka gitu, ribut gitu, tapi tiba-tiba di tengah jalan mundur, nyangkut kemana-mana. Misalnya apa Pak? Misalnya kasus judol. Itu kan orang bertepuk tangan, hebat tuh Menteri, hebat tuh DPR akan mengungkap. Muncul 23 tersangka. Pak, betul. Iya, 23 tersangka. Kemudian orang juga secara logika hukum dan logika sosial dan logika politik sudah menyebut nama-nama pejabat yang harus diperiksa bahkan ditersangkakan adalah ini menurut logika hukum ya. Bukan menurut penegak hukum. Menurut logika hukum yang umum saja yang harus ditersangkakan si A, si B, si D. Hasil pemeriksaan di aparat penegak hukum itu tidak steril juga. Pasti ada yang bocor seperti halnya sidang kabinet. Menerima sampai Pak Mahfud waktu itu dari siapa? Ya, mengatakan bahwa menterinya harus Menkominfo itu harus dipanggil gitu, diusut sampai sekarang nggak ada. Iya, kalau menurut saya harus dipanggil. Bahkan kalau melihat keterangan-keterangan yang terbuka saja, ya harus tersangka dong. Karena orang yang sekarang ditangkap sebagai tersangka itu, dia mengaku diangkat oleh itu. Dan yang mengangkat, Pak Menteri mengatakan, saya tidak tahu kalau dia tidak ahli itu. Dia mengaku pinter ahli IT, ya saya angkat katanya. Lah masa cara begitu, ngangkat pegawai kan mesti ada seleksi, ada pengecekan apa dia ahli atau tidak. Sesudah dia salah, lalu saya tidak tahu kalau dia tidak ahli. Kenapa ngangkat dia? Kan ada sistem penjenjangan ya. Memang ada sistem rekrutmen terbuka di pemerintah itu. Kalau ada orang-orang ahli dari luar tuh masuk, tapi ahli betul gitu, bukan tidak diketahui. Kalau tidak dari dalam ada meritokrasi kan.
yang dari dalam naik gitu. Lalu diseleksi, sehingga ada ukuran-ukuran. Ini tidak ada ukurannya dan tidak dimintai pertanggungjawaban dan sama sekali. Sampai sekarang udah mulai hilang kasusnya kan? Sudah hilang kasusnya. Itu kasus di Komdigi. Judul. Selain itu? Pagar laut di Tangerang. Wah, semula rakyat bertepuk. Iya, heboh sekali Pak itu. Berminggu-minggu diberitakan. Itu apa namanya? Sangat dramatis ya. Mula-mula begitu ditemukan orang saling tuding, itu enggak ada, itu enggak benar ini. Sesudah rakyat menunjukkan bahwa itu ada dan tidak masuk akal, lalu semua turun tangan melihat ke lapangan, lalu mulai ngaku, oh iya itu salah. Itu sertifikatnya sekian. Itu adalah sertifikat ilegal. Wah, rakyat seneng kan? Rakyat seneng ilegal. Kan pasti kalau ada sertifikat ilegal itu pasti kolusi. Iya kan? Pasti kolusi, kan sertifikat bisa dibaca. Siapa yang mengeluarkan nih? Oh ini, Pak ini. Misalnya katanya yang mengeluarkan itu dulu yang bertanggung jawab misalnya seorang bernama Joko semula melakukan hal yang sama di Serang ya untuk 400 hektar lahan laut, kemudian berpindah ke 263 sertifikat di Tangerang itu. Wah, orang seneng, apalagi menterinya Pak Nusron mengatakan pokoknya ini ilegal, saya cabut semuanya. Mestinya kalau gitu keluar ilegal itu, kemudian mestinya diproses hukum pidananya. Iya kan? Kan pasti hukum pidananya itu tidak hanya cukup ke lurah orang bernama Arsin lalu mengaku bertanggung jawab. Dia lurah di satu desa. Padahal ini melibatkan 16 desa. Masa dia bertanggung jawab semuanya? Gitu. Kan tidak mungkin. Apalagi kemudian Menteri KKP-nya lalu seakan-akan menjadi juru bicaranya korporasi. Itu Arsin yang salah sudah siap ya membayar 48 miliar. Kepala desanya katanya bisa membayar. Iya, membayar 48. Dia membantah kan. Bagaimana saya pernah nyatakan. Berarti kan orang awam mengatakan, oh itu Pak Menteri itu dibisiki oleh oligarki agar dia bilang begitu, biar Arsin mau bayar, nanti saya yang anggapan publik begitu ya. Anggapan publik kan begitu, tidak salah. Kalau enggak, tolong dong jelaskan sekarang Pak Menteri. Anda bilang 48 miliar itu Arsin mau bayar, tapi Arsinnya bilang enggak tahu menau gitu. Terus dari mana Anda? Kalau kan wajar kami kalau Anda dibisiki oligarki agar Arsin dikorbankan, biar saya yang bayar uang dendanya sesuai dengan aturan 48 miliar itu. Nah, masuk akal Arsin kok bertanggung jawab untuk 16 desa, wong dia hanya lurah kohort. Nah, ini yang saya katakan tadi, polanya itu sama. Muncul dulu, lalu di tengah jalan berbelok, ya kan? Jadi Pak Mahfud menemukan pola yang sama pengusutan kasus korupsi ya? Iya. Berhenti pada sisi tertentu ketika sudah heboh gitu, sudah orang heboh, tepuk tangan segala macam, tapi ujung-ujungnya... Iya, ujung-ujungnya anti klimaks semua, hilang semua kasus itu kan. Jadi... ya seperti domino aja, ini rame, lalu ditutup kasus baru ini hilang, tutup kasus baru hilang, tutup kasus baru hilang. Hanya mengorbankan orang-orang yang apes, orang kecil yang apes seperti Arsin. Kemudian menterinya enak-enak gitu. Nanti padahal ini sudah jelas kasus pidana. Nggak ada yang mau menjelaskan. Kalau saya katakan berkali-kali ini kasus pidana harus diperiksa. Nah kalau tidak, jawab dong, bukan Pak, itu bukan kasus pidana, kan gitu. Ini tidak ada yang menjawab, semuanya diem, aparat penegak hukumnya diem, kementeriannya diem. Padahal itu sudah jelas ilegal. Ilegal itu ya pidana. Kalau di dalam penerbitan sertifikat tanah dan sertifikat laut. Belum lagi bicara kasus Zarov Richard, Pak, hampir 1 triliun ditemukan di rumahnya, sampai sekarang juga belum ada nama lain yang muncul kecuali... Iya, belum ada nama lain kan. Padahal dulu sangkanya, dugaannya udah banyak. Puluhan kasus yang ditangani gitu Pak ya, nggak ada nama. Si A, si B, dan seterusnya. Dulu saya berpikir gini Mas, ini masalahnya sudah sangat parah. Menurut saya, orang sampai berani korupsi, menyimpan uang sampai 950 miliar, hampir 1 triliun ya, dan disimpan di rumah. Menurut saya itu bukan orang korupsi karena greedy, karena tamak. Karena dia pasti tahu uang itu tidak akan bisa dia makan. Iya kan? Orang korupsi sampai 300 triliun. Itu kalau dibelanjakan sehari 1 miliar aja itu perlu 700 tahun katanya. Iya kan? Iya. Pasti bukan orang tamak. Ini orang ketakutan. Mungkin orang sudah terlanjur korupsi sekali.
Lalu didatangi lagi, tolong bantu lagi ini. Nggak mau dia, saya tobat. Nggak bisa, kamu nggak bisa tobat. Kalau nggak nolong ini yang kemarin kamu saya bongkar. Terjebak pada lingkaran kejahatan. Terjebak terus, bertambah terus, bertambah terus. Nggak mungkin Lazarov ingin mempunyai uang 957 miliar kan, untuk apa gitu. Nggak bakalan bisa dimakan juga, apalagi disimpan di rumah, bukan di bank, nggak produktif. Artinya gini Pak, bisa jadi dia mau berhenti, dia mau tobat gitu, tapi kemudian susah. Bisa jadi dia mau berhenti, mau tobat, tetapi sudah disandra. Ya, oleh sebab itu yang bisa menolong dan menghentikan itu hanya pemerintah. Asal pemerintah sendiri tidak berasa tersandra dan menyandra. Ini kan proses saling sandra ini. Bagaimana maksudnya hanya pemerintah yang bisa melakukan? Apa Pak? Karena pemerintah punya otoritas. Pemerintah itu dalam arti presiden yang bisa melakukan. Saya kan selalu mengatakan asa kita tuh kepada presiden. Karena kalau di bawah presiden tuh nampaknya harus diasumsikan semuanya tidak benar. Harus diasumsikan. Mungkin banyak yang benar, tapi sudah tidak bisa untuk berbuat benar sekarang ini. Nah Pak Mahfud, sekarang ini kan publik lagi mencermati dengan seksama kasus korupsi Pertamina Pak. Ini besar juga kasusnya, dan ini kasus yang lama tetapi kemudian bisa dibongkar sehingga orang mengapresiasi kejaksaan. Tapi lalu kalau mendengar penjelasan Bapak tadi, orang jadi khawatir jangan-jangan juga berhenti di tengah jalan nih. Sejauh ini kan 9 tersangka Pak, dan melibatkan 3 anak perusahaan Pertamina. Pak Mahfud melihat kira-kira akan seperti apa ke depan kasus ini? Saya memang pertama apresiasi ya, bahwa kasus Pertamax sama Pertalite ini dibongkar oleh Kejaksaan Agung, yang saya yakini itu tanpa isyarat bahkan dorongan dari Presiden itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena itu sudah puluhan tahun di sana dan tidak bisa dilakukan oleh siapapun termasuk oleh Presiden sebelumnya. Presiden sebelumnya dan sebelumnya dan sebelumnya, padahal sudah tahu ada itu. Karena memang sulit, jaringannya besar. Nah, oleh sebab itu ketika ini dibongkar oleh Kejaksaan Agung, pikiran saya yang pertama tentu mengapresiasi Kejaksaan Agung, tapi dengan keyakinan pasti ini atas izin bahkan disuruh oleh Presiden. Kan Presiden pidatonya selalu bongkar, jangan takut kan gitu kan. Yeah. Koruptor akan kita kejar kemana-mana. Mungkin itu bagian dari itu gitu. Tapi saya mulai khawatir, ya mudah-mudahan kekhawatiran saya ini tidak benar. Ini di tengah jalan mulai mengendor kan. Udah mulai, Pak Mahfud udah kan mulai gitu ya? mulai mengendor, misalnya dengan mengatakan Pertamina itu jangan ditinggal. Ya, jangan ragu-ragu belanja karena itu sudah orisinil, kira-kira gitu ya. Orisinil dan sebagainya. Seperti mengurangi tekanan terhadap Pertamina ini. Apakah itu betul dilakukan? Mungkin perlu dilakukan karena apa? Karena Pertamina udah tidak lagi mendapat kepercayaan publik sehingga orang antri di jangan sampai aset besar strategis Pertamina ditinggalkan publik lah Pak. Itu mungkin, kan bahaya itu. Mungkin Jaksa Agung mengatakan itu, mungkin Jaksa Agung mengatakan itu karena didatangi oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina kan waktu jumpa pers mengatakan itu. Sehingga dia mengatakan jangan tinggalkan Pertamina. Dan mungkin juga sesudah ribut seperti Komdigi, seperti pagar laut, ini ternyata juga berbalik nih, muncul unsur-unsur pelaku-pelakunya ini ada pejabat lah ini, sehingga dia mencari segala cara agar cukup berhenti di 9 orang. Gitu. Kira-kira begitu. Kira-kira di belakangnya ini masalah berat yang dihadapi sehingga ini belok lagi. Yang tadinya udah kencang gitu belok lagi gitu. Lalu korbannya cukup di 9 orang itu. Nah kalau begitu tidak akan pernah selesai negara ini. Semua kita terlalu permisif terhadap keterlibatan orang. Kita tentu tidak bisa mengatakan si A, si B, si C. Yang harus mengatakan si A, si B, si C itu hanya aparat penegak hukum gitu. Meskipun kita menduga-duga kan orangnya ini kan sudah sering disebut sejak dulu. Baik itu di... Ini maksudnya pemain besarnya ya? Iya. Iya kan? Mungkin itu pemain besar ini punya kaitan tertentu dengan orang-orang kuat di pemerintahan. Bukan di oligarki, tapi di pemerintahan. Kalau di oligarki, pemerintah kan tidak takut pada oligarki harusnya. Tapi oligarki itu sudah berpengaruh terhadap oknum-oknum besar di pemerintahan, sehingga ini dia kalau diteruskan nih bahaya. Sudah cukup di sini aja, dibelokkan aja, dikurangi sedikit demi sedikit isunya gitu. Meskipun kalau dipahami dari segi ini demi Pertamina, aset nasional kita lindungi perusahaannya.
Tetapi kan tidak boleh juga lalu menghilangkan jejak orang-orangnya. Kalau ndak sadar dengan ini ya ndak akan selesai lagi. Ini akan seperti yang lain, seperti domino. Ya. Ini kasus tutup, hilang semua. Meskipun sebenarnya publik sempat punya harapan besar Pak ketika kejaksaan menggeledah rumah orang seperti Reza Halid, Pak. Sempat digeledah, yang kata orang dulu tidak bisa tersentuh tapi selalu digeledah, tapi kemudian sekarang nggak ada perkembangannya. Nggak ada perkembangannya, malah lalu berkampanye Pertamina yang sekarang tuh sudah murni. Orang sudah tahu kalau yang sekarang murni. Untuk apa diumumkan oleh Jaksa Agung kan? Pasti begitu itu ketangkap, ditangani menjadi tersangka oleh Jaksa Agung, pasti langsung berbenah itu. Yang sekarang dimurnikan semua kalau ada pemeriksaan agar ini kan tidak usah diumumkan oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung yang sudah mengatakan itu peristiwa 2018 sampai 2023. Ya. Iya kan? Kan tidak usah dikatakan yang sekarang murni atau tidak. Itu urusan Pertamina untuk mempertanggungjawabkan ke publik. Bukan lalu Jaksa Agung yang mengatakan yang sekarang sudah murni, sudah sesuai standar. Kan gitu. Kekhawatiran Pak Mahfud bahwa akan berhenti di 9 orang yang sekarang tersangka itu inline dengan pandangan atau kritikan sejumlah pihak, Pak. Ya. Karena kan publik melihat ini perusahaan besar seperti Pertamina yang holding itu punya 3 anak perusahaan strategis, 3-tiganya terlibat. Ya. Ada PT Pertamina Patraniaga yang ngurusin pemasaran dan perdagangan, lalu ada Kilang Pertamina, PT Kilang Pertamina Internasional, kira-kira gitu Pak, yang ngurusin produksi, lalu yang ngurusin shipping, ada Pertamina Shipping Internasional, kira-kira gitu Pak perusahaannya. Ini 3-tiganya terlibat dan di root-nya, direksinya terlibat. Sehingga orang berpikir kalau 3-tiga terlibat, apa iya tidak ada sangkut pautnya sama holding besar di atasnya? Dong. Pasti ada. Logika hukum. Pasti harus diperiksa dan dijelaskan ke publik. Peran Anda apa yang di atas kok bisa tidak tahu ke sini? Kira-kira kemungkinannya 2, kalau Anda orang selamat dari kasus ini mungkin Anda lalai. Tapi bisa juga Anda terlibat, kan begitu. Itu yang harus dicari oleh hukum. Dan itu tugas penegak hukum. Tapi sampai sekarang ini kan tidak nih. Belum di atasannya lagi, mungkin berkait ke sini lagi, lalu belok ke sini atasnya lagi, dan seterusnya. Ini kan harus dibuka kalau negara ini mau baik. Kalau negara mau baik. Kecuali memang hanya mau main-main. Nunggu pemilu yang akan datang, ya sudahlah nanti percayakan pada yang terpilih yang akan datang. Nanti yang terpilih begitu lagi, ya sudahlah nanti yang akan datang. Kapan pernah selesainya hidup bernegara kayak gini?